Di tahun 2022, pemerintah hanya membuka lowongan P3K sebanyak 532.892. Terdiri dari formasi P3K pusat sebanyak 94.057, P3K guru 319.618, P3K tenaga kesehatan 91.591, dan P3K tenaga teknis 27.626. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mengingatkan jangan sampai tenaga honorer yang nantinya sudah lolos seleksi dan diangkat menjadi P3K tidak mendapatkan dukungan dari Kementerian Keuangan. Tetapi kalau dananya nggak ada, kan Pemda nggak bisa bayar gajinya. Maka kemudian yang harus dilakukan adalah koordinasi antara pusat dan daerah. Ya, antara Menteri Keuangan dan Pemda daerah, antara Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Itu harus sinkron, kalau nggak sinkron nggak akan bisa. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Kurniasih Mufidayati juga menghimbau jika nakes honorer tidak diangkat menjadi P3K akan mengganggu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dan berpotensi menambah pengangguran baru. Kalau tidak diangkat menjadi P3K karena anggarannya tidak cukup ataupun karena prosesnya yang tidak mampu menampung semua pekerja honorer, harus ada solusi. Artinya jangan sampai teman-teman pekerja honorer ini kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba. Ini kan akan merugikan banyak masyarakat dan ini akan menambah persoalan baru dalam bangsa ini. Secara terpisah, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnamasidi mengakui persoalan tenaga honorer termasuk tenaga pendidik belum mendapatkan solusi yang tepat. Pasalnya, kuota dan formasi guru yang disediakan pemerintah belum sesuai. Kita bisa memastikan di 2023 seluruh formasi yang dibutuhkan, terutama tenaga pendidik di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini terpenuhi semuanya, dan itu bisa menjamin bahwa proses pendidikan di Indonesia tetap bisa berlangsung dan pencapaian pendidikan kita terkait dengan bagaimana peningkatan indeks sumber daya manusia kita bisa kita pastikan agar ada peningkatan yang cukup signifikan. Anggota Komisi 10 DPR RI Nuroji menambahkan, persoalan guru honorer merupakan persoalan klasik yang terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Untuk itu, perlu adanya pemenuhan fasilitas penunjang dan keseriusan pemerintah terhadap para guru honorer, terutama di pedesaan dan daerah 3T. Banyak guru-guru yang belum ada penempatan, kemudian juga yang sudah lulus P3 tidak mau ditempatkan di pedalaman atau di tempat-tempat yang jauh. Itu menurut saya memang agak rumit persoalan ini ya. Diperhatikan honorernya sudah dinaikkan, terus honorernya jadi status P3, P3-nya lolos, nggak mau ditempatkan kerja, ini satu persoalan. Sementara itu, Menpan RB mengeluarkan surat edaran yang salah satu poinnya menyebutkan tenaga honorer yang tidak lolos atau tidak memenuhi persyaratan bisa diangkat melalui pola outsourcing sesuai kebutuhan kementerian lembaga maupun daerah. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 2 DPR RI Dian Istiqomah meminta tenaga honorer yang selama ini sudah lama mengabdi di instansinya bisa diangkat semua menjadi P3K. Kementerian Pan RB lebih bijak menyikapi tenaga honorer, khususnya yang memiliki masa kerja di atas 5 tahun dan usia lebih dari 50 tahun. Pemerintah sendiri dengan APBN mengeluarkan uang ya, mengeluarkan pengeluaran yang pasti buat para tenaga ini. Nah, kenapa harus di-outsourcing-kan gitu loh? Sedangkan kalau di-outsourcing akan dipotong dengan administrasi dan negara akan mengeluarkan tambahan biaya lagi. Jadi kalau menurut saya ketika negara sudah mengeluarkan uang lewat APBN, kenapa nggak langsung gitu ke mereka? Sejumlah komisi DPR RI telah memiliki panja honorer. Komisi-komisi tersebut mendorong disetujuinya pansus tenaga honorer, sehingga DPR RI bisa mengawal penyelesaian pengangkatan seluruh tenaga honorer di seluruh Indonesia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.